الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintah olehnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Ramadan datang, kita menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah Ramadan pergi, maka saatnya kita memelihara dan menjaga amalan-amalan Ramadan untuk tetap kita laksanakan. Amalan-amalan baik marilah kita terus tunaikan, sementara peluang-peluang kemaksiatan mari kita jauhi. Semangat Ramadan jangan sampai luntur bersamaan dengan Idul Fitri yang kita rayakan ini. Itulah yang dimaksud dengan peningkatan amal pasca bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas merupakan petunjuk bagi umat Islam bahwa ketika selesai atas sebuah pekerjaan dunia, baik itu berupa perniagaan hingga urusan perjuangan atau jihad, maka segera bulatkan tekad untuk kembali beribadah dengan penuh semangat. Kata fansab berasal dari kata nasoba, berarti mewujudkan suatu hingga tegak dan mantap. Usaha menegakkan itu biasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga menimbulkan keletihan. Kata nasoba juga digunakan dalam arti letih dan lelah, seperti disebutkan dalam hadis, ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan atau penyakit atau kesedihan atau gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Syaikhan.
Kedua ayat tersebut rasanya sangat relevan untuk kita jadikan bahan renungan atau tadabbur setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah sempurna menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, hendaklah kita memiliki perasaan cemas atau khauf dan harapan, roja. Cemas jikalau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tetap berharap Allah taala berkenan menerima puasa kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya, walaupun mungkin kita belum laksanakan secara maksimal sesuai yang telah disyariatkan. Maka sebagai bentuk khauf dan roja itu, kita hendaknya bertekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Untuk melestarikan ibadah pasca bulan Ramadan diperlukan tekad yang kuat agar hambatan dan tantangan dalam kehidupan tidak menyurutkan semangat ibadah dan amal soleh yang telah kita dawamkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dan berjuang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita mampu menjaga semangat ibadah di bulan Syawal, maka itulah makna dan hakikat yang terkandung dalam bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan. Sikap seperti itulah yang menjadi ciri utama orang yang bertakwa, yakni tetap menjaga keistiqomahan dan terus meningkatkan amal ibadah semata-mata terhadap berharap ridha dan ampunan Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan peningkatan itu hendaknya kita lakukan dalam 3 hal, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Peningkatan iman. Selama bulan Ramadan kita dididik dengan ibadah puasa yang hanya diketahui oleh Allah taala dan pelakunya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk berlaku ikhlas dengan mengerjakan sesuatu karena Allah taala, bukan karena manusia. Maka marilah kita tingkatkan keikhlasan dalam setiap aktivitas. Kita bekerja bukan karena takut kepada atasan, segan kepada teman, atau malu kepada bawahan, tetapi bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bekerja dengan menghadirkan Allah taala sebagai sumber motivasi, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan baik, benar, maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Selanjutnya yaitu peningkatan ibadah. Selama bulan Ramadan kita dididik dengan berbagai amal ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, memperbanyak infak, iktikaf, dan sebagainya. Ibadah-ibadah itulah yang hendaknya kita pertahankan untuk mengisi aktivitas keseharian kita pasca bulan Ramadan. Sholat tarawih yang mengajarkan kepada kita untuk rajin menunaikan sholat tahajud, yang merupakan sholat yang paling tinggi nilainya setelah sholat fardu, dan satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain salat tahajud, kita juga diajarkan untuk cinta dan rajin bertilawah Al-Quran. Dengan bertilawah Al-Quran, kita seolah berdialog dengan Allah Ta'ala. Al-Quran mampu menumbuhkan cinta kita kepadanya. Demikian sebaliknya,
Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-Qur'anu ahabbu ilallahi minas samawati wal ardi wa man fihinna. Al-Quran lebih dicintai oleh Allah daripada langit dan bumi dengan segala isinya. Hadis riwayat Abu Naim. Adapun itikaf mendidik kita selalu memperhatikan salat berjamaah dan memakmurkan masjid. Kedua hal tersebut merupakan sumber kekuatan umat Islam, karena umat Islam akan dapat saling mengenal, berinteraksi dan membangun kerjasama sehingga terbangunlah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu peningkatan akhlak. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu pekerjaan yang menjadi kebiasaan. Di antara kebiasaan yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya selama bulan Ramadan adalah kebiasaan menepati waktu. Waktu memiliki karakter khusus yang membuatnya menjadi penentu kesuksesan dan kegagalan. Antara lain, waktu merupakan sesuatu yang paling mahal yang dikaruniakan kepada manusia. Waktu yang berlalu tidak mungkin kembali lagi, dan waktu yang sangat cepat berlalu seakan ia hanya merasakannya sebentar saja. Barang siapa yang berhasil mengatur waktunya, maka ia akan sukses dan bahagia dunia akhirat. Namun apabila seseorang abai terhadap waktu, ia akan rugi dan celaka di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk terus amal ibadah pasca bulan Ramadan ini, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunannya kelak di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.